Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Januar Ibrahim dari kelas KPI 1A dengan NIM 2384110022. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya kuasai dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tablik, yaitu tentang tujuan dan sasaran tablik. Pertama-tama, apa sih itu pengertian dari tablik? Tablik berasal dari bahasa Arab. Secara umum, arti tablik adalah menyampaikan. Maksudnya menyampaikan yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan satupun gitu. Jadi secara luas tablik biasa dikenal atau disebut sebagai salah satu kegiatan syiar atau dakwah dalam agama Islam. Hal ini masih sejalan dengan arti tablik sebagai sifat wajib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tanpa menutupi satupun. Lalu yang kedua ada kegunaan disebarluaskan ilmu tablik. Apa sih kegunaan disebarluaskannya ilmu tablik ini? Tablik dalam sistem Islam sendiri ialah tidak memaksakan dan menyampaikan risalah secara jelas atau bermetode dan terang gitu. Dalam hubungan Islam itu sendiri, fungsi tablik diharapkan akan berjalan sendiri pada satu faktor dan faktor lainnya yang berkaitan dengan tiga hal yang penting. Tiga hal yang penting yaitu sebagai akidah, sebagai ibadah, dan juga muamalah. Dalam hal ini, tablik juga mempunyai tiga fungsi, yaitu satu, fungsi tablik bagi mabluk, kedua, fungsi tablik dalam berkegiatan tablik, dan yang ketiga, fungsi tablik terhadap mubalik. Apa sih contoh fungsi tablik bagi apa sih contoh fungsi tablik bagi mabluk? Nah, contohnya yaitu salah satunya itu mengembangkan dan meningkatkan jiwa, hati, akal, dan jasmani. Membantu mabluk mendapatkan pemahaman akidah yang baik dan benar. Lalu selanjutnya yaitu apa sih contoh fungsi tablik dalam berkegiatan tablik? Contohnya yaitu dapat memperdalam pemahaman tablik kepada Allah. Semakin jelas dengan pemahaman tablik kepada Allah, semakin besar juga manfaat serta faedah bagi tablik itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir, apa sih fungsi tablik terhadap mubalik? Fungsinya yaitu dapat membekali mubalik dengan ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. Memperbanyak kesempatan untuk bisa beramal, lalu menghadapi berbagai ujian atau cobaan dengan mudah, dan bisa menjalankan dan melakukan perbuatan yang baik. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan ilmu tablik. Tujuan ilmu tablik adalah untuk mengajak dan menyeru kepada sesuatu yang lebih baik, serta untuk mencegah dan senantiasa meninggalkan perbuatan yang buruk atau keji. Sebenarnya tujuan utama tablik juga untuk merealisasikan ajaran Islam dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik kehidupan individu maupun sosial masyarakat atau umat secara keseluruhan, dalam rangka mencapai suatu kebahagiaan dan keseimbangan hidup, kesejahteraan dan ketenangan. Lalu yang keempat adalah sasaran ilmu tablik. Pada prinsipnya, objek yang menjadi sasaran tablik tidak terlepas dari cara yang dipilih dalam menyampaikan materi tablik. Jika tablik dikemas melalui lisan, maka sasaran tablik saat itu terkait pula dengan situasi dan kondisi audiens sebagai objek. Nah, hal tersebut juga berlaku jika tablik dilakukan atau dikemas melalui tulisan. Akan tetapi, dapat dijelaskan bahwa sasaran tablik adalah tercapainya transformasi nilai-nilai keagamaan yang baik di tengah-tengah umat Islam.
Tujuan utamanya adalah supaya sasaran tablik dapat dikelola secara secara kreatif dan relevan, tidak menghindari aspek-aspek atau nilai-nilai komunikatif dan yang ideal dalam berdakwah. Jadi kesimpulan dari sedikit penjelasan yang sudah saya paparkan tadi adalah jadi pada intinya tujuan dan sasaran ilmu tablik itu adalah untuk menyampaikan aspek-aspek atau nilai-nilai yang terdapat pada tablik. Pada awalnya, kegiatan tablik adalah merefleksikan dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta juga para sahabat. Tablik awalnya dilakukan oleh Rasulullah sendiri, yang kemudian juga diikuti oleh para sahabatnya dalam golongan as-sabiqunal awalun atau pemeluk agama Islam yang pertama kali melakukannya. Dikarenakan Rasulullah dan para sahabatnya sudah merefleksikannya, maka tablik telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya yang disesuaikan dengan kemampuannya kembali untuk menyampaikan ajaran Islam yang dapat dia ketahui. Mungkin cukup segitu penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.